Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Dokter Tifa ini sudah menang 1 poin, ya, bahkan 5 poin ya di depan hakim. Wih. Kenapa Bang kok bisa menang begitu? Karena kita lihat saja bahwa Dokter Tifa sudah jelas-jelas menolak, ya, menolak ditawari damai, ditawari restoratif justice begitu. Lebih baik dia melakukan perlawanan. Nah, hal yang kemudian dilakukan oleh Dokter Tifa ini dengan adanya penolakan RJ ini sudah menang sebenarnya begitu. 5 langkah sudah menang. Tapi jangan sampai ada penyusup-penyusup yang kemudian memakai A, memakai E, ya, kemudian memakai dakwaan-dakwaan pasal siluman misalnya. Jangan sampai seperti itu begitu. Karena ini sudah diingatkan oleh kuasa hukum atau pengacara dari Dr. Tifa mengatakan berkas jangan disembunyikan, ya. Sidang perdana ini walaupun memanas begitu, Dr. Tifa didakwa fitnah ijazah Jokowi dan bahkan pengacara ini murka begitu kan, ya. Berkas jangan sampai disembunyikan kabarnya. Oh iya. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti menceritakan itu begitu, ya. Jadi artinya apa? Ketidakhadiran Jokowi itu di persidangan perdana menambah pertanyaan, ya, bukan jawaban, ya. Ketidakhadiran seorang Jokowi pada siang perdana perkara yang melibatkan Dr. Tifa ini menjadi sorotan publik. Nah, sejak sebelumnya persidangan ini berlangsung telah muncul berbagai spekulasi bahwa Jokowi kemungkinan tidak akan hadir. Ya, dugaan itu akhirnya menjadi kenyataan. Lantas bagaimana? Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya, Bos, ya. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh oleh kejaksaan ini begitu, oleh hakim ketua ini begitu kan, ya. Jadi secara bahasa saya memahami, saya mengerti, tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Nah, kenapa Ibu Hakim itu menawarkan itu? Ada apa begitu kan? Kenapa? Ada apa begitu? Ini mesti jangan dipertanyakan ada apa begitu, ya. Kenapa Bu Hakim mengatakan seperti itu? Ada apa begitu kan, ya? Apakah ini mediasi perceraian? Bukan. Kalau mediasi perceraian kan seperti itu. Ayolah, ya. Jangan cerailah, kasihan anak-anaknya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi untungnya Dr. Tifa ini kan sudah menang begitu kan. 1 langkah dia sudah menang. Nah, secara hukum kalau kita melihat begitu kan, ya, bahwa ketidakhadiran pihak yang berperkara pada sidang pertama memang dapat dimungkinkan itu bergantung pada jenis perkara dan dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun ya, dari sudut pandang komunikasi publik, keputusan tersebut tetap memiliki konsekuensi. Pihak yang selama ini mengikuti ya polemik mengenai dugaan ijazah palsu berharap bahwa persidangan menjadi ruang untuk memperjelas persoalan-persoalan, bukan sekedar melanjutkan perdebatan di ruang publik. Menandakan bahwa saya siap datang menunjukkan ijazahnya. Ini kan sidang perdana begitu. Belum ada begitu kan Jokowi datang. Ada apa? Nah, ketidakhadiran Jokowi ini juga berpotensi mengecewakan sebagai masyarakat yang menginginkan penyelesaian terbuka terhadap polemik yang telah berlangsung selama ini. Alih-alih ya meredakan kontroversi, ya, bahkan justru berisiko memunculkan pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan baru serta memperpanjang spekulasi-spekulasi yang selama ini berkembang di masyarakat. Semakin muncul spekulasi, semakin menandakan dan pertanyaan kenapa seorang Jokowi tidak hadir. Nah, ketidakhadiran seorang presiden itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa tuduhan terhadap benar ataupun salah, karena keberadaan atau keaslian ijazah hanya dapat dipastikan melalui pembuktian hukum, dokumen resmi, proses persidangan yang berlangsung secara objektif. Ya, oleh karena itu setiap kesimpulan mengenai substansi perkara sepatutnya ya menunggu hasil proses hukum yang ada. Oke, nggak ada masalah itu begitu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah begitu kan ya. Pertanyaannya sekarang adalah
Kenapa seorang Jokowi tidak hadir? Kan itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ada apa di balik ini semua begitu? Kalau toh pada hakikatnya yang mau ditawarkan itu adalah RJ misalnya begitu, maka kemudian ya tidak mungkin lah begitu kan Roy Suryo akan apa namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menerima menerima RJ itu begitu. Hal yang paling membuatku terenyuh saat hakim yang menawarkan opsi RJ, tapi dengan tegas ya Bu Dr. Tifa menjawab, saya tidak akan melakukan RJ yang mulia, saya akan melakukan perlawanan. Wih, ngeri bos ya, ngeri sedap kalau sudah seperti ini. Ini kan menandakan bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu, ingin publik mengetahui jelas bahwa ijazahnya seperti apa, asli atau enggak. Kenapa masih muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di masyarakat dengan Jokowi tidak hadir, maka kemudian masyarakat mempertanyakan jangan-jangan ijazahnya palsu, jangan-jangan ini adalah asli. Kalau memang asli kok tidak datang? Ini kan jadi pertanyaan besar begitu. Aduh. Ngeri bos ya. Ini ngeri sedap. Apalagi kata kuasa hukumnya begitu kan. Ya kata pengacaranya begitu mengatakan ya pengacara murka berkas ya disembunyikan. Wih. Ya ngeri kalau sudah disembunyikan seperti ini begitu kan. Orang pasti menanyakan itu. Nah, kesampingkan dulu fitnahnya karena pidana asli itu adalah soal ijazah ya. Ada enggak? Lalu asli apa palsu? Ini salah satu komentar netizen. Sudah ini baru permulaan, baru pembacaan surat dakwaan. Pihak lawyer ada kesempatan menyanggah. Dakwah boleh ngomong apa saja, yang penting bisa enggak ya mereka membuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Nah, ini yang kita lihat sekarang begitu. Nah, makanya dengan adanya seperti ini, orang-orang akan melihat begitu. Tinggal tunggu saja apakah Jokowi ini akan hadir di persidangan atau memang ingin menghindar dari persidangan. Aduh. Ini Dr. Tifa tolak damai, pilih lawan Jokowi di persidangan. Ya siap-siap Jokowi begitu, tinggal menunggu detik begitu kan ya. Tinggal menunggu waktu Jokowi ini akan hadir di persidangan atau tidak. Itu aja sih sebenarnya. Nah, masyarakat lagi menunggu begitu. Ya, semoga saja nanti tidak ada kong kali kong besar, tidak ada kemudian dakwaan-dakwaan yang kemudian dakwaan pasal-pasal siluman dan sebagainya begitu kan. Semoga saja tidak seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini Dr. Tifa sudah ya menang satu langkah. Ya, menang satu langkah ini kan menandakan wah keren begitu kan. Ya, inilah yang terjadi begitu. Inilah yang terjadi. Masih banyak spekulasi-spekulasi yang ada. Saya tidak bisa menjawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan netizen, tapi begitu kan ya. Jokowi sudah berjanji begitu kan ya, akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan ya. Malah Jokowi ya tidak hadir di sidang CLS ya di PN Solo. Ini tidak hadir juga begitu. Seorang Jokowi tidak hadir lah, kalau tidak hadir ini bagaimana begitu kan. Orang-orang kan pasti banyak mengatakan wah kenapa Jokowi tidak hadir dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Aduh. Kok seperti ini? Ada apa ini? Ya semoga saja nanti begitu kan Jokowi hadir di persidangan. Terus kemudian para termol itu jaga di luar karena ini termol tidak boleh masuk begitu kan. Tidak boleh intervensi dan sebagainya. Makanya nanti Jokowi akan ditanyakan secara detail. Aduh. Ngeri bos ya. Ya inilah kalau saya melihat bahwa inilah yang pada akhirnya ijazah itu akan membuktikan begitu kan, akan punya hukum apakah ijazah ini asli atau palsu. Nanti kita tunggu saja ya, karena kita tahu bahwa di negara kita ini kan kalau presiden diduga punya ijazah palsu, maka yang lain anggota legislatif dengan yang lain itu harus diperiksa juga begitu kan ya. Kenapa? Biar menjadi transparansi begitu ya. Apakah dia punya ijazah atau tidak? Apakah dia punya ijazah atau tidak? Kita buktikan aja di situ. Ngeri kan? Oke, tonton ya. Inilah video lengkap dari apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ya saat jumpa pers. Seperti ini. Sama ibu siapa?
Jangan ada yang bersuara ya, maaf ya. Oke, yuk kamera rolling yuk. 3, 2, 1, oke diam ya. Pemirsa Yusuf, saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Lisa dan juga dua kuasa hukum advokat perempuan Ibu Karina. Kita akan membahas berkaitan dengan sidang perdana pada hari ini. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Semangat semuanya, semangat. Oke, izin. Dokter, pada hari ini telah selesai menyelenggarakan atau mengikuti sidang perdana. Bagaimana? Apa tanggapan dan mungkin bagaimana perasaan dari Dokter Tifa sendiri pada sidang perdana pada hari ini? Ya, justru kalau saya malah sangat gembira adanya sidang ini ya. Karena tadi kalau melihat dari materi-materi dakwaan tadi, berarti sidang ini kemungkinan akan berjalan lama. Jadi saya akan gunakan sidang ini sebagai tempat kuliah saya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait dengan ilmu yang saya gunakan untuk melakukan observasi, kajian terhadap pertanyaan yang selama 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membebani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah juga tadi live streaming ya. Ya, jadi ini surprise buat kita ya. Ini tanda bahwa ada sebuah iklim yang baru ya. Betapa bahwa sidang ini adalah sebuah sidang yang tinggi ya derajatnya ya, kualitasnya. Maka saya juga minta kepada seluruh rakyat Indonesia kita sama-sama belajar. Saya belajar, Anda belajar ya dimanapun Anda berada, agar kita betul-betul mengetahui betapa kompleksnya masalah ini dan menjadi perhatian bukan hanya seluruh Indonesia tapi juga dunia internasional. Karena tadi saya sudah melihat ada beberapa media internasional dan juga ada beberapa media internasional yang sudah menghubungi saya. Karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia. Skandal terbesar di seluruh dunia dan karena itu saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan berdasarkan pengalaman mereka ya selama ini sudah beratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi. Ya, 709 dokumen, ya, lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Dan saya dengan senang hati akan bersedia untuk setiap hari Kamis memberi kuliah di sini kepada kita semuanya ya. Satu demi satu nanti semua jawaban atau penjelasan saksi ya yang ada di BAP itu 1,5 meter. Nanti kita akan belajeti 1 lembar demi 1 lembar. Dan seluruh saksi yang ada, kemarin kita juga sudah simulasi dengan para advokat kami ya. Advokat saya, TPDT atau Tim Pembela Dr. Tifa ada 25 advokat ya dan dua putri ini, 2 perempuan Sri Kandi ini ya, insyaallah ya. Jadi kami sudah bersepakat bahwa kami minta diberi ruangan seluas-luasnya untuk melakukan exercise pengkajian, pendalaman ya kepada para saksi yang hadir beserta dengan berita acara mereka masing-masing ya. Kami tidak akan melepaskan saksi sebelum kami puas. Ya, kalau perlu sampai berhari-hari 1 saksi akan kami layani. Maka insya Allah ya kami akan jaga stamina kami, jaga kesehatan ya. Agar ya. Jadi 1 saksi kalau mau 3 hari ya 3 hari. Kalau mau 24 jam kali 3 hari ya kita akan jalani. Ya. Demikian juga harap ingat ya bahwa mereka sendiri ya pihak dari Joko Widodo maupun dari kepolisian sudah menghadirkan 709 dokumen. Ya. Untuk itu kami tidak perlu. Kami cukup melakukan cross examination terhadap 709 dokumen. Dan dengan itu mohon maaf akan ada pihak yang sangat ketakutan. Ya, akan ada pihak yang sangat ketakutan terhadap bagaimana nanti kami akan menguliti kata demi kata, angka demi angka, tanda tangan demi tanda tangan setiap spesifik artefak yang ada di setiap dokumen tersebut akan kami kuliti habis-habisan. Mantap. Hidup Dokter Tifa. Dokter Tifa, tadi kita mengikuti jalannya sidang perdana dan kurang lebih 2 jam. Tadi kami juga menyaksikan Dokter Tifa serius sekali mencatat poin-poin dakwaan. Mungkin bisa secara general apa saja poin-poin yang dicatat oleh Dokter Tifa dalam dakwaan disampaikan OJP pada hari ini? Ini dokter bener kan? Yang menarik adalah besok ini saya di sidang ya. Besok saya sidang S3 nih, besok pagi persis. Ya. Jadi gini, saya kan menyimak dengan seksama dari sekian puluh halaman surat dakwaan saya gitu. Intinya sebetulnya adalah mereka itu intinya adalah soal foto. Foto yang ada di benda digital
yang beredar di internet selama bertahun-tahun. Oh, yang dari Dian Yang Sandi. bukan yang bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 2022 ya, itu kan beredar benda digital itu, yang sebagian orang mengatakan itulah ijazah Jokowi. Kan kita masih mempertanyakan, dan saya juga menggunakan kata-kata kita mempertanyakan. Nah, dari artefak benda digital yang so-called atau disebut oleh kebanyakan orang sebagai dokumen ijazah Jokowi, saya hanya menggunakan ilmu saya di dalam artefak semuanya, yaitu apa? Foto. Karena itulah domain saya, keahlian saya sebagai dokter dalam bidang anatomi morfologi. Nah, dengan penelitian yang saya lakukan 1 tahun ini, sampai kemudian sudah saya presentasikan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya bulan Februari 2026, saya katakan bahwa andai kata foto ini kita komparasikan dengan perhitungan probabilitas Bayesian mathematics, maka foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Nah, ini adalah domain saya. Jadi silakan saja nanti gunakan juga alat yang sama, metodologi yang sama. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Ya, saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Saya meneliti foto. Kalau yang merasa punya foto, ya silakan tunjukkan kumisnya. Kalau dia merasa itu foto dia, silakan tunjukkan kacamata minus berapa. Ya, karena nanti kalau memang foto itu akan dipertanyakan dan dia mengakui bahwa foto itu miliknya, ya, foto dengan kacamata, dengan kumis, ya, dengan gigi yang berbentuk demikian, dengan rahang yang berbentuk demikian, dengan garis ya apa namanya os occipital ya, jadi kerangka otak itu yang membuat kita itu punya garis belah tengah atau garis belah pinggir, itu bukan karena kita suka-suka, bukan, tapi karena struktur tulang otak kita. Maka kita akan lakukan pemeriksaan dengan neuroimaging untuk melihat tengkoraknya itu menghasilkan rambut itu garis belah tengah atau garis belah pinggir. Ya, satu, maka kita akan hadirkan dokter ahli bedah saraf. Dan kita minta untuk yang bersangkutan melakukan neuroimaging untuk membuktikan bahwa saya dulu pernah belah tengah di tahun 1985, lalu tiba-tiba sampai tua saya belah pinggir. Kita buktikan pada tulang otaknya. Satu. Kemudian soal kacamata. Ini bukan soal kacamata ini fashion dan sebagainya. Ini soal gangguan refraksi mata. Ya, kalau seorang mahasiswa itu menggunakan kacamata, itu sudah pasti matanya minus atau miopia. Dan itu bukan sekedar bahwa kacamata saya pecah lalu saya tidak mampu membeli lalu kemudian tiba-tiba sembuh dari miopnya. Maka nanti saya akan hadirkan juga sebagai ahli dokter spesialis mata, spesialis gangguan refraksi. Bukan hanya untuk membuktikan lensanya itu minus berapa di masa lalu, tapi juga akan memperlihatkan fundus okulinya. Makin takut. Ya, saraf matanya itu akan terlihat bahwa suatu ketika dia pernah minus berapa. Dan kenapa tiba-tiba kemudian tidak berkacamata? Apakah ada intervensi laser tahun berapa? Maka kita nanti akan minta medical record-nya. Karena satu-satunya cara untuk bisa membuang atau menghilangkan miop atau gangguan refraksi seseorang itu satu-satunya cara dengan laser, bukan dengan cara kacamatanya pecah lalu sembuh. Ya, jadi kita akan menggunakan sebuah alat pemeriksaan canggih untuk memastikan bahwa matanya benar-benar rabun atau tidak. Ya, dan ketika kemudian sembuh, lalu kemudian sejak 2005 ketika yang bersangkutan itu menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, lalu menjadi presiden, sama sekali tidak pernah menggunakan kacamata. Ya? Satu-satunya cara untuk menghilangkan penggunaan kacamata itu hanya dengan laser, dengan LASIK. Nah, kita akan minta medical record. Kita akan minta metadata medical record dari rumah sakit seluruh Indonesia di mana pernah mengoperasi LASIK yang bersangkutan ini. Mantap. Ya, itu aja kalau saya domain saya itu. Nah, yang sangat ilmiah. Lalu kemudian yang menarik adalah dalam surat dakwaan itu saya tetap didakwa dengan pasal besar ya, yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun, pasal-pasal ITE. Ya, itu kan isinya adalah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital. Sekarang pertanyaan saya, dokumen digital Jokowi mana yang saya manipulasi? Ya, dokumen digital itu iktp, kemudian m-banking, ya, jadi benda-benda digital. Kalau seseorang yang mengaku lulusan lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya itu kertas.
Oh, kertas ya. Ya, kecuali kalau dia lulus tahun 2025 ke atas, baru dia punya ijazah E yang bisa dimanipulasi secara digital. Jadi di mana kami punya benda digital atau dokumen digital ijazah milik Jokowi yang kami manipulasi. Jadi pasal itu sama sekali tidak relevan, yang sangat tidak bertanggung jawab ketika itu ditimpakan kepada saya. Ternyata pada surat dakwaan itu yang membuat pihak kejaksaan itu melakukan dakwaan atas pasal 3235 itu adalah lisan saya, coba. Pernyataan lisan saya di sebuah acara TV-nya Anda. Dan itu saya bicarakan secara lisan. Definitif di surat dakwaan itu ditulis bahwa pernyataan lisan dari terdakwa. Pernyataan lisan kok pasalnya jadi 3235 itu ceritanya bagaimana? Sangat-sangat janggalan. Terakhir ya. Ketika terakhir ya, kemudian kami meminta hak kami yang sudah kami minta sejak seminggu yang lalu ketika ditetapkan jadwal sidang ini ya, jadwal sidang ini minggu yang lalu kami diberikan surat panggilan sebagai tersangka. Saya bukan terdakwa ya, tersangka. Itu saya punya hak untuk para advokat, saya juga punya hak untuk menerima seluruh BAP yang bermeter-meter itu. Bukan yang halaman lagi ya, meteran. Bermeter-meter sampai di bawah 5 orang kayak bawa jenazah begitu. Loh, itu harus kami terima secara utuh. Nah, Senin yang lalu, ini hari kapan? Ya, Ini hari Kamis. Ya. Berarti Selasa, advokat kami hanya menerima segini. Advokat kami itu hanya menerima segini, nggak lebih dari 1/4, kurang dari 1/4. Jadi apa yang disembunyikan sama mereka? Apa yang ditakuti sama mereka terhadap BAP yang setahun? BAP itu setahun loh ya, dikumpulkan dari semua saksi, semua ahli, semua barang bukti dan sebagainya, itu kan hak kami. Tapi tidak mendapatkan. Artinya Mendapatkan. ya tadi majelis hakim menanyakan kepada kejaksaan kapan akan diberikan. Tapi mereka begitu. Lalu jadikan ini pertanyaan dan silakan ya. Ini live streaming ya. Nanti perhatikan pada chapter terakhir ya, pada menit-menit terakhir ketika kejaksaan seakan-akan keberatan. Dan sampai kemudian mempertanyakan pasal di dalam KUHP. Sehingga advokat kami tanya, ini majelis ini akan menggunakan KUHP atau sengaja untuk melanggar KUHP? Kalau memang kita tegakkan hukum, maka kita gunakan KUHP. KUHP itu ya, mengatur bahwa advokat saya mempunyai kesetaraan yang sama dengan jaksa maupun hakim, yaitu menerima semua berkas acara BAP secara lengkap beserta dengan daftar barang bukti. Ya, itu ya. Nah, spill sedikit ya. Oke, boleh. Apa yang Pada saat saya dipanggil oleh kejaksaan, dilimpahkan, diserah terima, ada beberapa sampel barang bukti yang diberikan kepada saya. Yang mengherankan ini supaya saya spill sama mereka kebingungan. Dan biarin aja kalau mau menyiapkan ya, supaya kita jelas. Salah satu sampel yang membuat saya dan Mas Roy itu kebingungan adalah barang bukti ijazah itu semua fotokopi. Aslinya nggak ya? Jadi baik ijazah SD, SMP, SMA, sarjana itu semua fotokopi. Khusus Jokowi. Iya, khusus untuk Joko Widodo. Sedangkan ada barang bukti lain seperti teman-teman SMA-nya semua asli. Aneh kan? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bisa nggak fotokopi itu menjadi barang bukti? Bisa, kalau tidak ada aslinya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aslinya? Saya yakin tidak ada. Karena sidang KIP ya, yang doktor ya, ilmu intelektual publik seperti saya, Pak Dr. Bonatwa Silalai dan Bu Dr. Leonie Lydia sudah memberikan pernyataan bahwa UGM pun ketika melakukan legalisir terhadap fotokopi ijazah Joko Widodo untuk dipakai tahun 2025, tahun 2005, tahun 2010, tahun 2012 gubernur, 2014 mereka hanya menerima fotokopi. Ulang dok. Mereka itu hanya menerima fotokopi dan mereka diminta untuk melakukan legalisir. Padahal sebagai mahasiswa UGM, saya juga mahasiswa UGM, teman-teman semua juga. Iya, semua juga alumni dari universitas masing-masing. Kita itu kalau minta legalisir, kita harus wajib bawa aslinya. Baru dilegalisir. Jadi UGM pun itu juga tidak pernah menyatakan bahwa mereka itu melihat ya ijazah asli. Catat tuh ya, catat. Nah, kemudian ada yang di underline juga ya Mbak.
itu tentang pernyataan UGM. Dalam hal ini adalah pernyataan Wakil Rektor Ibu Profesor Wening Udasmara di tanggal 16 April 2025. Itu digunakan sebagai salah satu barang bukti, alat bukti ya. Demikian juga dengan rektornya sendiri, Profesor Ova Emilia. Dua orang itu, petinggi dari UGM itu, ketika memberikan press release tentang status mahasiswa seseorang bernama Joko Widodo, sama sekali tidak menunjukkan apapun, hanya bicara saja. Ya, hanya memberikan pernyataan lisan, sama sekali tidak menunjukkan bukti bahwa orang bernama Joko Widodo itu ya memiliki ijazah. Dia ya berkali-kali dia, kalau pihak UGM yang kemudian menjadi institusi yang dianggap punya eligibilitas, legitimasi, legalitas untuk menyampaikan apakah saudara Joko Widodo itu benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, maka yang berhak memberikan statement bukan rektor yang sekarang, tetapi rektor yang pada masa 1985. Dan itu salah satunya yang sayangnya beliau itu mencabut pernyataannya adalah Profesor Sofyan Effendi, ya, bukan Rektor Ova Emilia. Ya, jadi itu ya yang ada harus poin-poin yang ada. Iya, kami dengan senang hati nanti kita sama-sama kuliah ya. Bukan saya dosennya, tapi majelis ini adalah ruang kuliah kita semua. Dokter, berkaitan dengan hal ini saya ingin juga bertanya dengan kuasa hukum dari Ibu Nuraini ataupun juga Kak Karina. Ya. Ini minggu depan akan ada sidang lanjutan begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana persiapan dan mungkin strategi pembelaan seperti apa yang mungkin bisa di-spill gitu untuk menghadapi sidang-sidang ke depan. Mungkin Bu Nuraini atau Kak Karina bisa menjawab. Silakan. Ya. Baik. Tadi untuk menghadapi sidang ke depan, kami sudah pastinya nggak apa-apa. Mbak. sidang minggu depan dan bukti yang memang kita terima itu harus kita dapatkan. Lanjut. Dari Ibu Nuraini ataupun juga Dr. Fem bisa menjelaskan juga bahwa apakah dalam sidang-sidang ke depan pernyataan-pernyataan ataupun juga argumentasi yang disampaikan sebelumnya tetap disampaikan seperti apa sebelumnya atau akan ada sesuatu yang diklarifikasi seperti apa? Iya, banyak keanehan ya. Seperti misalnya tuduhan itu kan harus bertuduhan ya. Seseorang melaporkan itu kan kalau dalam bahasa hukum ya, itu kan ada locus delicti, ada tempus delicti. Ini locus delictinya tuh pindah-pindah di antara 26 April 2025 hingga setidak-tidaknya tanggal 1 Mei 2025. Lalu berubah lagi di antara 26 April 2025 hingga setidak-tidaknya 21 Mei 2025 atau di antara itu. Padahal Pak Joko Widodo melaporkan kami di tanggal 30 April 2025. Bagaimana bisa locus delictinya mundur maju? Apakah ada peramal di situ? Apakah pakai mesin waktu? Ya, aneh banget itu. Oke. Itu adalah keanehan yang dirasakan dan juga dipikirkan oleh Dr. Tifa gitu. Nah, saya ingin juga bertanya dokter. Ya sangat tertantang ya. Sangat tertantang. Ya, Karena ada kejanggalan-kejanggalan kita tertantang sekali. Belajar membuktikan Sesuai dengan bersama. poin-poin yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa, ada beberapa poin dakwaan yang tidak sesuai, kejanggalan begitu. Dr. Tifa sebelumnya sempat menyatakan bahwa optimis bahwa untuk persidangan ini akan berjalan sesuai dengan mungkin yang ekspektasi Dr. Tifa sendiri. Ya. Setelah dakwaan ini seperti apa? Apakah masih sama? Ya pertama adalah kan tadi ada kejanggalan, ada ketidakjelasan dan ada keraguan dari kejaksaan untuk memberikan BAP kepada kami. Ini wajib pemerintah turun tangan. Ya wajib pemerintah turun tangan di sini. Ya karena harus ada otoritas yang katakanlah membantu kami untuk mendapatkan BAP itu secara lengkap. Kalau pihak kejaksaan mau menutupi harus ada otoritas tertinggi lagi untuk memaksa kejaksaan untuk memberikan BAP secara lengkap kepada kami. Ya itu kami mohon berkas yang sama, BAP yang sama seperti yang sudah diterima oleh diskriminasi. Bertanya kepada saya, apakah saya memahami dakwaan? Ya, secara bahasa ya saya memahami karena itu pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa planet. Secara bahasa saya memahami, tetapi secara substansi hukum tentu saja saya membutuhkan konsultasi kepakaran dari para ahli hukum saya, para advokat saya, itu seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, ini terakhir boleh? Oh ya. Ya, jadi saya tadi ditanya apa tanggapan dari terdakwa ya, saya katakan
saya tidak menerima restoratif justice. Hidup dokter Tifa. Mantap. Dan saya akan terus melakukan perlawanan. Ya, dan saya tidak akan menerima play bargain. Saya tidak menerima perdamaian apapun. Kita akan terus lawan. Rakyat Indonesia, ayo kita Hidup dokter lawan. Tifa. Adili Jokowi. Dari Solo tetap mendukung. Wow, dari Solo. Berkaitan dengan sidang pada hari ini, sidang perdana, dan mendengar dakwaan tadi, kalau dari Bapak selaku advokatnya. pengacara dari Dr. Tifa selalu mendampingi, apa yang ingin disampaikan? Jadi begini, berkali-kali saya katakan, jika sudah masuk persidangan, berkas itu harus dipunyai oleh semuanya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa berdiskusi, berdialog kalau kami yang dikasih separuh, di sana penuh, kan nggak tahu apa yang terjadi. Itu ketentuan di KUHP itu, begitu diserahkan, itu yang dipunyai oleh jaksa, dipunyai oleh hakim, dan advokat itu harus sama. Jadi kita buka belajarnya itu bersama gitu loh. Guru juga tahu. Ini kan tidak. Makanya saya bertanya, ada apa? Big question mark. Apa yang disembunyikan? Apalagi barang bukti dan sebagainya. 709 itu pasti problem. Karena 709 surat itu Amin. Itulah tadi begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa. Saya berharap bahwa nanti ya di persidangan Roy Suryo ini kan kalau nggak salah hari ini begitu, tanggal 7 ya. Kalau nggak salah tanggal 7 adalah persidangan Roy Suryo ini akan membuktikan bagaimana nanti di persidangan. Apakah Jokowi akan hadir atau tidak? Tinggal tunggu saja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.